Ya halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikma di channel YouTube kami Sukma Wijalikma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Juga ya Ki. Iya. Baik, pada video kali ini kita kedatangan seorang praktisi. Nah, ini kalau yang suka nonton channel Kabar Misteri, wah pasti tahu nih. Langsung aja Mas Ardi. Ya. Manggilnya apa? Mas Ardi. Mas Apa Ardi. aja bebas. Ya boleh jangan. Mbah. Jangan. Oh enggak, jadi Mas Ardi aja. Ya Mas Ardi boleh. Atau Bang. Bang boleh. Bang, ya. Yang penting jangan kira. Karena dia lebih tua sama dari saya setahun. Setahun nggak sebulan. 90 ya, 90 juga ya. 90. Oh, jadi masih ngalamin tuh main kelereng. Masih. Main kelereng, gasing. Kita main apa tuh? Panggal Iya, ya. iya. Main congklak ya. Betul. Terus masih yang main apa yang dipetak-petakin itu yang batu dilempar terus Oh iya, tempat. betul. Apa itu namanya lupa lah. Iya itulah. Apa? Taplak gunung. Terus yang karet. Lompat karet ya. Aduh. Oke, sekarang tapi kita nggak bahas itu, Mas Ardi. Kita nggak bahas. Kalau bahas itu lama Jadinya ya. Oke. Mas Ardi ini kan sering seliwer-seliwir lah ya, bergentayangan di Jak TV. Iya. Sering bergentayangan di Jak TV sebagai salah satu praktisinya Jak TV di Kabar Misteri ya. Betul. Kabar Misteri. Nah, yang gue pengen banyak ngobrol nih sama Mas Ardi itu sebenarnya Mas Ardi ini awal mulai itu tuh belajar apa gimana sih? Nggak belajar kok. Heeh. Jadi keturunan dari orang tua juga. Mm-mm. Jadi dari kecil tuh emang udah sering diajak tirakat tuh, mana-mana sama orang tua. Dari umur 7 tahun. Udah 7 tahun. Dari umur 7 tahun tuh udah sering diajak tirakat ke laut, ke gunung. Kebanyakan sih antara laut sama gunung aja sih. Oh. Jadi kalau misalkan untuk ngembanginnya tuh secara natural aja, secara natural. Tapi seiring berjalannya waktu, barulah saya mulai disuruh kayak puasa segala macam. Oh, jadi lu pertama kali lihat jin itu gimana urusannya? Umur berapa tuh, masih inget gak? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh di umur antara 21, 22, 23 lah, umur-umuran segitulah. Oh baru dong, 10 tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu Iya. dong. Pokoknya belum lama merit. Oh belum lama married. Belum lama merit. Terbuka tuh setelah merit. Terbuka semuanya. Jadi itu berkah apa musibah tuh meritnya? Dibilang gimana ya? Kalau untuk lari ke mata batin terbuka tuh bisa dibilang tuh musibah kok. Musibah, karena nggak enak ya ngeliat jin itu. Asli bener. Nggak enak loh, serius. Karena gue ini maaf ya saya ngomong gue loh ya. Iya. Maksudnya gue ini tipe orang penakut parah. Parah bener-bener. Bahkan dari kecil aja sampai gue mau merit aja. Sampai merit pun gue nggak mau ditinggal tidur sendirian. Oh gitu? Awal-awal dulu pas terbuka ya kayak sebelum terbuka pun gue emang parah. Jadi tidur nyalain lampu gitu? Harus Gitu? harus. Pokoknya lampu itu nggak boleh mati. Kayak anak gue ya? Makanya saudara gue tuh pokoknya semua lah teman-teman gue tuh pada bingung. Kok lu sekarang jadi penelusuran sih segala macam, kan gue tahu lu penakutnya parah. Iya. Tuh. Kok bisa sih kalau tuh tiba-tiba yang dari penakut bisa jadi pemberani, gimana cari urusannya? Awalnya tuh gara-gara terbuka aja Pak, terbuka mata batin. Dari situ awal terbuka mata batin tuh sempat dibilang gila ya gila, dibilang stres ya stres, dibilang gila ya gue nggak gila, dibilang nggak gila gue kayak gila gitu Pak. Dan awal dulu terbuka mata batin tuh
Emang udah sempat dikasih kode sama orang tua. Pokoknya siap nggak siap, mau nggak mau, lu pasti ngerasain apa yang bapak rasain. Begitu kok. Di umur 21 atau 22 waktu itu tidur kok ceritanya. Tidur. Gue ini nggak pernah matiin lampu kok. Matiin lampu. Cuman waktu itu coba matiin lampu deh. Kayaknya mata nggak enak banget nih gitu kan. Mata nggak enak banget. Dan sekitar jam 1 atau jam 2 tuh gue terbangun kok. Terbangun. Pas terbangun, gue nengok, gue nyari istri gue. Pas nengok begini, istri gue jadi kuntilanak. Mukanya kayak kuntilanak? Asli kayak kuntilanak. Rambutnya berantakan gitu? Berantakan panjang. Asli bener-bener itu tuh udah bukan sosok istri gue lagi. Dan di situ spontan karena kan kalau misalkan gue takut, gue nih refleksnya tuh jatuhnya emosi. Begitu. Jadi pas gue kaget, langsung gue cekek. Hah, serius loh? Sumpah. Tapi itu istri masih hidup? Alhamdulillahnya di situ gue nggak dengar kata-kata istighfar kata istri gue. Oh, oke. Lu istighfar itu yang gue dengar ya. Kalau misalkan secara pas udah sadar ya, lu kenapa nggak teriak sih gitu kan nyadarin gue. Lu kenapa nggak teriak? Gue teriak. Gue sempat bilang lu sadar tapi lu nggak sadar kata gitu kan. Sampai gue ngelawan lu kayak orang berantem lah. Gue digeplakin segala macem. Gue tetap nggak sadar situ. Cuman pas kata-kata gue dengar istighfar, nah dari situlah gue mulai astagfirullahaladzim, baru dari situ mulai ini. Pas yang gue sadar kok tetangga tuh udah rame. Karena teriakan istri gue tuh katanya kenceng, cuman gue nggak sadar. Sampai pos kamling ya? Pos kamling. Pokoknya karena kan rumah gue dulu kan gang kecil kok. Oke. Jadi teriakan kayak gitu kan mungkin bikin kaget tetangga kan. Jadi datang semua. Situ. Okay. Jadi lu kayak gue dibilang gila lah. Kayak setengah kesurupan jadi maksud itu. Iya, jadi kayak orang kesurupan. Jadi kayak orang kesurupan. Gue pun pas ngomong gitu ya ke guru gue kenapa bisa nggak sadar gue bilang. Lu tuh secara nggak langsung ketika lu emosi sosok yang di belakang lu ini lu dikendali sama dia. Masuk iya. Itu kenapa gue nggak sadar gitu. Nah terus kan dulu kan kalau nggak salah katanya lu tuh awalnya nggak pernah belajar. Nggak belajar. Terus tiba-tiba bisa dapet guru tuh gimana ceritanya? Karena dibawa sama guru waktu itu sekitar kelas 2 kelas 1 SMP kok. Kelas 1 SMP gue udah mulai diajak dari umur 7 lo udah diajak sebenarnya, cuman diperdalamin sama orang tua gue tuh di kelas 1 SMP kok. Oke. Waktu itu ada datang guru gue dari Madura, datanglah ke Bogor kan. Di situ ada padepokan, ada padepokannya. Jadi di situ gue diajakin wirid apa segala macem. Nah di situ tuh gue nggak tahu kok kalau itu di situ tuh ada pengisian. Gue ditiup ubun-ubun gue segala macam. Nah dari situ mulai itu jejak gaib-gaibnya itu mulai santer lah ke gue nih, mulai kerasa. Dan gue juga sempat bertanya-tanya, apa sih hal gaib tuh, apaan sih? Gitu. Karena kan waktu kecil kan gue kan namanya diajakin aja gitu kan. Bahkan kalau misalkan waktu gue di salah satu di Kebun Raya Bogor tuh, waktu gue diajak ziarah tuh, gue tuh sempat lihat kok kayak batu terbang warna biru merah segala macam, kayak keris, kayak orang di belakang gua rame ketika orang tua gua lagi ngaji nih, itu yang di belakang gua tuh Al-Fatihah, amin, suara apa itu kenceng, dengar di telinga tuh, kedengaran banget, bahkan orang-orangnya pun gua ngeliat. Cuman kata orang tua gua tuh belum waktunya gua ceritain, lu ikut aja udah diem itu. Tapi lu gak penasaran ya waktu itu ya? Enggak, karena gua tuh orang tipikalnya orang sabodoan kok. Maksudnya sebodo amat gitu. Bodo amatan gitu, orangnya bodo amatan. Dan gue nggak percaya ketika mata gue belum lihat. Gitu. Jadi waktu itu lu yang di Bogor itu ngeliat dengan johir, mata terbuka gitu ya? Betul, mata terbuka. Gitu di belakang lu tuh rame tuh. Yang alhamdulillahnya tuh ketika waktu gue kecil itu kalau ngeliat tuh ya kayak secara manusia biasa aja kan. Beda sama yang sekarang yang gue lihat ya kan, bentuk jin tuh yang gue lihat tuh sekarang tuh kayak yang dia berbentuk setengah manusia setengah hewan lah, apa segala macam. Itu yang selalu gue lihat yang sekarang nih.
Ketika gue kecil tuh gue alhamdulillahnya nggak diliatin nampak yang aneh-aneh. Kayak orang biasa aja. Kayak gitu orang biasa ya. aja gitu. Kayak misalkan kita lagi ngaji gitu kan. Ya mereka kayak biasa kayak pakaian ngaji, kayak baju koko gitu, sarung, peci, kayak gitu. Alhamdulillahnya gitu. Berarti guru lu yang sekarang ini, yang Madura itu berarti gurunya bokap ente berarti? Nah, guru bokap. Oh. Guru bokap. Tapi kadang udah almarhum. Siapa gurunya? Gurunya udah almarhum. Udah almarhum. Jadi dulu bokap sempat belajar sama guru Madura itu. Guru Madura. Gitu Sama kan. satu lagi ada di Bogor juga. Oh, itu guru yang lain juga. Di Gunung Gede. Heeh. Di Gunung Gede. Yang di Bogor itu ente juga sempat Sempet. belajar juga. Cuman kalau di Bogor ada pengalaman waktu itu gue sempat hilang kok 3 hari. Lah, kok bisa? Jadi perjalanan itu malam kok. Heeh. Gue masih inget banget itu. Gue masih inget banget. Malam sekitar jam berapa ya? Jam sampai Gunung Gede itu sekitar 11:30 sampai jam 11 lah. Jam 11 setengah 12 lah. Karena kan waktu itu belum zaman handphone bagus kan. Iya, Handphone canggih, gue nggak tahu jam waktu itu. Cuman gue waktu itu pakai jam, jadi tahu lah jam 11 setengah 12 gitu datang. Nah gue disambut tuh sama kayak kalajengking gue. Heeh. Dan anehnya nih orang tua gue, bapak-bapak yang ikutin gak ngeliat, gue doang yang ngeliat. Heeh. Jadi ada sosok kalajengking ngikutin mulu. Gue bilang sama orang tua gue, itu apaan sih tuh kalajengking ngikutin mulu. Nah waktu itu mau gue matiin kok, katanya pokoknya lu setiap ngeliat binatang di sini jangan pernah lu matiin. Gitu kata orang tua gue. Dan akhirnya gue saking keselnya karena posisi gue nih paling belakang kok. Waktu itu kabutnya parah banget itu di gunung kan. Dan posisi jalan ini jalan setapak kok. Jalan setapak, belah kanannya jurang. Dan sebelah kiri ini kayak tebing. Ya gue ngerangkak aja jalan kan bareng-bareng gitu, nggak ada modal center juga kan, cuman modal tangan ngerayap gitu doang. Posisi gue jalan di belakang, ini kalajengking masih ngikutin gue. Ikutin. Gue saking kesel ini kalajengking. Akhirnya gue digigit kok bagian sini nih waktu itu. Mana ya? Ada tandanya kok. Dikasih tanda gue gitu, di sini apa ya? Ini di sini kok. Ada nih, masih ada tandanya. Digigit lah gue masih kalajengking, bertak. Gue pek-pek kok. Gue pek-pek, gue tendang jatuh ke jurang. Nah dari kalajengkingnya itu. Kalajengking itu. Habis gue tendang kok. Ini yang jadi pegunungan ini. Gue tuh kayak di dalam rumah kok. Kayak dalam rumah. Kayak dalam rumah. Langsung jadi rumah. Gitu. Dari rumah, gue di situ dikasih makan, dikasih minum segala macam. Cuma di situ sosoknya tuh sosok perempuan kok, kayak nenek-nenek. Nah, gue di situ dimakan, minum apa segala macam. Dari situ gue sadarnya tuh apa? Kok bapak gue nggak ada ya? Kemana ini bapak gue? Iya. Nah itu gue sadar kok. Dari situ nenek-neneknya bilang, adek ini tersesat, kata gitu kan. Adek ini, gue mau pulang. Di situ gue nangis segala macam. Gue mau pulang segala macam gitu kan. Gue nggak mau di sini gitu kan. Kalau kata si nenek-nenek ini, adek ini nggak bisa pulang. Adek udah di sini. Udah tinggal aja sama nenek gitu kan. Nyanggul apa segala macam. Kayak kehidupan normal kok. Nah gue sadarnya itu ketika gue ngeliat bapak gue datang kok. Bapak gue datang nih sama gurunya segala macam. Datang, cuman yang anehnya ini yang bikin gue takut banget. Gue bisa ngeliat mereka nggak bisa ngeliat gue. Jadi lu panggil mereka nggak nyaut? Iya. Bahkan gue meluk aja nggak bisa kok. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak film-film lah kok. Maksudnya gue megang nih nggak sampai ketangkepan gue. Iya. Itu yang bikin gue takut, bener-bener takut banget. Ini kenapa? Ini gue kenapa? Dan akhirnya guru gue tuh nyabat kayak pakai sorban gue. Gue nggak tahu dia baca apaan. Gue denger tuh pas sabetan Allahu Akbar. Nah baru tuh gue bisa ngelihat. Bisa megang, dan orang tua gue pun megang. Dari situ gue bertanya-tanya, ini kenapa sih, kenapa? Gue tuh udah hilang 3 hari. Udah hilang 3 hari? 3 hari kok, Gunung Gede. Itu berarti gue... Cuman gue di alam, yang gue tanya, emang gue kemana gitu kan? Lo tuh di alam gaib. Cuman yang gue anehnya itu, gue tuh cuma sebentar kok di situ kok. Tapi di dunia nyatanya itu katanya gue 3 hari. Padahal gue cuma sebentar yang gue rasain itu. Itu yang apa? Makanya gue dari situ nggak mau gue posisi ada di paling belakang lagi. Ya, memang kalau alam jin gitu ya teman-temannya. Jadi serem lah kalau jangan sampai lah masuk alam jin, ngerinya nggak pulang lagi. Makanya gitu. Gue di sini sempat berpikir apakah orang hilang itu sama seperti gue kok.
Maksudnya kan ada banyak orang hilang di gunung ya kan. Apakah posisinya sama seperti gue tuh, gue bisa ngelihat, mereka nggak bisa ngelihat? Apakah sama seperti kayak gitu? Itu gue selalu bertanya-tanya kayak gitu. Kalau alam kemungkinan seperti itu sih. Ya, karena memang kita kan di satu wadah tapi beda dimensi gitu doang sebenarnya. Yang menutup itu cuma barzah batas gitu. Nah terus berarti gurunya yang di Bogor itu di atas gunung rumahnya? Di atas gunung gede. Nemu aja ya gurunya, gurunya bingung gua. Ya susah tuh nyari guru. Hidupnya kayak gitu. sederhana banget, tapi yang gue salutin tuh apa ya kok ya? Dia hidup berkecukupan. Dia mau apa hidupnya berkecukupan. Itu aneh, gue dibilang aneh. Nah terus kan lu ini kan di kabar Misteri Jak TV itu kan lebih banyak bermediumisasi. Jadi mediator gitu kan. Nah lu kan ceritanya kan pernah belajar tapi kan kayaknya nggak lama ya sama guru-guru, kakek guru itu kayaknya nggak lama. Sama Madura dan Bogor itu lama nggak sih? Berapa lama? Berapa tahun? Dari umur 1 SMP tuh berarti gue umur berapa ya? 12 13. Ya? Dari umur 12 tahun tuh sampai umur 20 tahun. 19 gue lepasnya. 12 sekitar 6 tahun ya. Cuman posisinya sebenarnya nggak belajar, ngikut-ngikut doang. Ngikut-ngikut doang. Berarti dulu nggak sampai wirid, nggak ngamal? Enggak. Jadi kalau misalkan guru gua ke Madura nih, lu ikut ya ke Madura gitu. Nah, guru gua yang di gunung nih, lu ikut ya, misalkan dia lagi berobat kemana, ngobatin orang kemana, gua ikut. Dan guru gua tuh sempat ngomong gini, pokoknya dalam satu murid gue yang di Madura, pokoknya dari semua murid gua sebanyak apapun, pasti ada salah satu murid gua tanpa belajar dia bakal bisa. Nah itu bisanya gimana? Itu gue belum masuk akal gue nih. Karena kan ya logika kita ya gitu, kita kan kalau mau bisa harus belajar, harus wirid, harus tirakar gitu kan, harus qabil tuh sama guru dan sebagainya. Kalau lu tiba-tiba bisa kayak gitu gimana? Jadi awalnya waktu itu gue ketemu satu kerabat gue kok. Satu kerabat gue itu ahli ruqyah kok. Satu ahli ruqyah, beliau ahli ruqyah. Dan guru gue pun ahli ruqyah kan. Jadi gue dari situ tuh di umur 19 apa 20 tuh mulai tuh 20 tahun tuh gue ikut kok ruqyah kesana kemari. Nah dari situ mulai gue berpikir, kok gue setiap dia ngeruqyah nih, kok ngerasa mual, gue ngerasa pusing, gue ngerasa pengen muntah segala macam. Dan bahkan ketika lagi ruqyah terus kan ada bacaan segala macam, tangan gue nih suka gerak-gerak sendiri kok. Tangan suka gerak-gerak sendiri, badan suka gerak-gerak sendiri gitu kan. Dan akhirnya disitulah gue baru tuh coba malam apa tuh waktu itu, pernah tuh malam Jumat kalau nggak salah, malam Jumat di umur masih sama seumur itu diadain pengajian kan, dia pengajian spesial lah kalau kata dia gitu kan. Pokoknya yang punya makhluk apapun di badan lu keluarin. Dalam artian itu maksudnya lu masukin segala macam. Lu kalau lu mau tahu jati diri lu silahkan. Dari situlah kok gue mulai kemasukan lah segala macam. Ya itu proses, maksudnya kan kalau pada waktu orang kita kerasukan itu kan pasti harus ada yang masukin, atau lu baca something, baca sebuah amalan dan dia masuk. Ada amalan ya? Lu baca ada. Soalnya dari kelas 1 SMP gue dikasih amalan kok. Oh gitu. Gue dikasih amalan. Jadi setiap ada pengisian nih, kalau misalkan orang tua gue nih, kan gue karena ikut kan, misalkan orang tua gue pengisian, gue diajakin nih, diisi juga. Nah dari situ pun gue dikasih amalan kok. Cuman amalannya tuh waktu itu gue ya biasa aja, gue cuek aja, nggak pernah disuruh puasa, gue nggak pernah mau apa segala macem gitu kan. Akhirnya di umur 21, 22 tuh kok, dari situ lah tuh gue mulai tuh, gue bilang waduh nggak enak banget nih, ada apaan sih kan gue bilang. Akhirnya gue bilang ke bokap gue, itu udah mulai. Lu mau nggak mau, lu harus puasa, lu harus eling, lu harus nerima. Nah dari mulai nyekek istri kok, mulai itu perjalanan gue tuh di situ, perjalanan spiritual gue tuh pas abis nyekek istri. Dari situlah gue mulai tuh ngejalanin puasa, kayak puasa muti, puasa mati geni segala macem. Dulu tuh waktu gue belum puasa segala macem kok, gue tuh lebih parah kesurupannya lebih parah. Jadi lost control full 100%. Full 100%. Gitu. Karena kan sepengalaman aneh tuh kalau orang mediumisasi itu tuh ada yang setengah. Betul. Yang dia masih sadar tapi dia lost control, maksudnya dia masih sadar.
cuman dia tidak bisa mengatur gerakan Betul. dan omongan dia. Jadi kita kayak di balik layar lah, kayak di balik gitu. layar. Tapi dia tahu gitu dia ngapain. Betul, betul. Satunya lagi memang bener-bener blank. Betul, Udah bener-bener blank gitu. Dan dia bangun tuh nggak ingat apa-apa. Nah lu yang blank itu gitu. Blank. Itu parah kok. Pokoknya kalau setiap gue kemasukan itu, gue pasti kalau misalkan ada orang di depan gue nih, itu kalau misalkan abis sadar, gue selalu minta maaf karena gue selalu nyakitin orang katanya kok. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kesurupan apa segala macam, gue nyakitin orang. Kayak salah satunya istri gue kan, itu hampir lewat. Itu lu blank ya waktu Blank. itu ya. Bener-bener. Bener-bener total kok. Total bener tuh gue nggak inget sama sekali, udah blank aja udah. Jadi proses blanknya itu awalnya tuh ini amarah tuh udah muncak kok. Jadi awal satu amarah puncak, kedua nih merinding di kepala gue nih udah nggak ketahan. Kalau sekarang kan kalau misalkan setiap gue mau medimisasi, gue merinding, gue bisa ngontrol kan. Kalau dulu tuh kalau gue udah pala gue udah berat banget, merinding udah parah, sampai di kuping udah panas, gue udah langsung plek hilang. Hilang kesadaran tuh total kayak orang pingsan. Hitam lah maksud, belum, udah. Nah, pada sekarang yang jadi kadang-kadang pertanyaan juga dari netizen nih ya. Orang-orang yang mediumisasi gitu tuh, gitu kan. Kadang-kadang ada yang dia tiba-tiba kerasukan, sendiri tanpa dimasukin gitu ya. Itu kalau lo lagi di jalan, misalnya lagi contoh lah, lo lagi jalan ke gunung, lagi sama keluarga gitu. Itu lo bisa kerasukan juga? Kalau untuk sekarang-karang, alhamdulillah enggak. Kalau dulu ya? Kalau dulu enggak juga kok. Tergantung posisi tempatnya. Posisi tempatnya tuh ketika kalau misalkan gue dulu kesurupan tuh ketika kalau misalkan gue lagi ziarah atau kalau misalkan guru gue lagi ruqyah, tempat-tempat tertentu doang. Jadi nggak semata-mata itu tempat angker gue kesurupan, enggak. Jadi bukan tiba-tiba lo misalnya datang ke tempatnya agak angker, misalkan gunung, tiba-tiba langsung berat gitu kesurupan Enggak, gitu. Enggak. Karena kenapa enggak kok? Orang yang biasa kesurupan itu kok itu bohong, nggak punya sosok pendamping. Pasti punya sosok Iya, pendamping. pasti. Karena dia pasti ada penjaga. Karena teorinya ya, sepengalaman teorinya adalah kalau lu bisa melihat jin, otomatis harus bantuan jin. Betul. Ya, harus. Betul. Karena kan mata bantuan kan terbagi 3 kan. Satu secara metafisik, kedua atas bantuan jin, ketiga kasyaf. Kalau kasyaf kan jarang banget lah. Iya, betul. Itu kuasa Allah sendiri, dan itu kapan kita nggak bisa prediksi kita maunya kapan, kita nggak bisa request gitu. Kalau metafisik kita harus meditasi. Betul. Ya kan? Kalau seperti orang-orang yang suka yoga, suka yang meditasi gitu, itu kan dia meditasi. Yang biasanya spiritualis ini setahu aneh atas bantuan jin. Betul. Pasti harus atas Betul. bantuan jin. Betul Kalau enggak banget. ya dia nggak bisa ngelihat Betul banget. kayak gitu Betul kan. banget tuh. Dan apalagi dia kerasukan begitu juga karena di badannya ada energi dari jin, jadi connect kayak magnet gitu. Kayak aliran listrik tuh. Nah, Aliran listrik. karena kan kalau kita, gue mau posisikan gue sebagai netizen ya, maksudnya orang awam gitu. Lu datang ke gunung, otomatis kan tempat-tempat yang sepi, tempat gunung itu kan juga banyak jinnya. Jin kan di mana-mana kan. Sedangkan kan di badan lu ini ada magnetnya. Mereka nggak ketarik gitu pas lu lagi di jalan gitu? Kalau misalkan untuk sekarang, iya. Kalau untuk sekarang mungkin gue nggak tahu kenapa ya lebih cenderung tuh kenceng kok. Kalau dulu kenceng, tapi gimana ya? Mereka tuh kayak ada mau masuk, tapi kayak ada orang Yang ngehalangin? ngehalangin kok. Jadi kalau misalkan tempat-tempat tertentu doang, gue juga pun anehnya kenapa? Ketika kalau misalkan lagi ruqyah, nah itu gue tuh pasti tuh kemasukan, lepas kontrol segala macam. Bahkan ada satu cerita kok waktu itu di daerah Cilodong loh. Di daerah Cilodong, jadi waktu itu orangnya ini kesurupan dari dia ini frontal kok. Frontal, gue disabit pakai gelas beling kok, gemplang. Dari situ lah, nih gue nggak tahu nih kenapa nih langsung blank, beng. Di situ gue sampai makan korban lagi kok. Kaki jempol kakinya. Sekarang logikanya aja kok. Kita mau boro-boro mau ngejilat kaki orang kan, beli kan? Iya benar. Gue di situ tuh gue makan kok, jempol kakinya. Sumpah demi Allah. Sampai putus? Hampir. Itu tuh yang gue liat videonya tuh, video HP gue sayang udah ganti sih. Pas gue lihat di video itu si jempol kaki, maaf ya, jempol kaki ini nih, sampai bunyi di kamera tuh krek. Aduh, serem amat. Itu asli di Cilodong. Tuh jinnya lapar apa gimana sih? Lapar kali dia ya. Jadi lapar yang dia.
kata teman-teman gue di situ tuh awal itu gue kayak berantem gue. Papuk, nggak tahu kenapa gue tuh kayak ngincar sesuatu. Akhirnya gue gigit lah nih jempol kaki. Logikanya lah kita kalau misalkan normal boro-boro mau ngejelek kaki orang kok geli gitu kan, geli banget. Itu tuh bener asli gue makan, gue lalap, bener-bener gue lalap kok. Telan. Masuk mulut gue tuh masuk ke sini kok, maaf. Masuk ke sini. Itu bener-bener gue gigit dan di videonya gue ngedengar tuh apa? Krek. Dan sampai udahannya. Alhamdulillahnya tuh keluarganya gak nuntut. Karena katanya kakinya di sini pas besokannya melendung biru gede katanya gitu. Karena kan itu kan accidental. Iya. Kan lu kan lost control. Gitu kan. Jadi tidak ya nggak bisa juga namanya lost control gimana? Ya kan? Lu mau nuntut jin nih, apa yang ngurusin kan? Masa jadi penjara? Nggak bisa lah. Nggak ada hukum. Iya. Makanya dari situlah kok gue bilang ke guru gue, tolongin gue lah, gitu. Tolongin gue nih, biar gue bisa ngontrol gitu kan. Gue takutnya suatu saat gue malah makan korban gitu kan, gue lepas kontrolnya parah. Dari situlah kalau gue mulai disuruh puasa kelahiran, gue puasa muti, puasa mati gini. Dari situlah gue alhamdulillah baru bisa ngontrol kok. Bisa kontrol. Dulu tuh parah, asli. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk aja dulu Maya. Tapi ya makanya balik lagi ke pertanyaan netizen kan. Katanya kalau orang kesurupan tuh gini tempatnya gitu kan. Kalau yang gua alamin tuh enggak sih kok. Kita merasa pengen kesurupan sih. Emang setiap tempat kayak gua naik gunung apa segala macam, gua ngerasa kayak orang mau kesurupan, tapi kayak ada ngebalikin kok. Oh, seperti lu berat mah berat gitu ya. Cuman berat. Seperti ada penolakan gitu ya. Kayak seperti penolakan, kecuali yang ruqyah kok. Mungkin kalau ruqyah nih pintunya kali ya kok ya, pintu portal gaibnya apa segala macam dibuka kali kok ya. Jadi mungkin gue langsung plak. Nggak seperti kayak tempat-tempat lain. Terkecuali kalau misalkan di gunung, di laut atau segala macam di jalan tol. Terkecuali kita lagi tirakat kok, baru tuh gue mau masukkan. Tapi kalau misalkan untuk lagi jalan biasa apa segala macam itu enggak kok. Nah, pada waktu lu kesurupan nih, prosesnya secara sistematis nih. Awal mulanya itu gimana dulu nih? Maksudnya lu apa yang lu rasakan gitu, habis itu sampai lu ngeblank itu gimana sistematisnya? Awalnya tuh yang awal-awal gue rasain itu awal-awal tuh gue tuh ngerasa tuh kalau misalkan lagi tirakat atau segala macam itu gue pertama awal-awal lemas dulu. Oke. Nah, pas lu mau dirasukin nih, maksudnya mau kerasukan gitu, mau mediumisasi gitu. Prosesnya itu kan ada prosesnya tuh, misalkan nantinya dari berat dulu, nanti lama-lama gimana. Awalnya lemas dulu kok. Awalnya lemas dulu. Badan tuh lemas. Lemas, panas, baru tuh lari ke panas dia. Panas, ini muka gue nih panas. Makanya gue selalu bilang tuh, kalau misalkan lagi ngapain, misalkan lagi syuting atau segala macam, gue mau kemasukan ya, gue mau kemasukan. Lu pegang badan gue nih, ini tanda-tanda gue mau kemasukan. Gue pasti selalu bilang ke orang, lu pegang gue dulu dah, lu pegang gue dulu. Itu gue pasti dipegang sama mereka. Itu pasti proses panas kok, kayak orang sakit lah pokoknya. Panasnya benar-benar panas. Dari panas baru nih gue merasa, baru misalkan udah mau masuk nih si sosok udah mau masuk, ini merindingnya parah kok, udah nggak ketahan. Udah pokoknya udah nggak ketahan lah, pokoknya merindingnya tuh bener merinding parah lah. Dari situ lah baru mulai langsung blank gitu langsung. Kalau untuk sekarang udah enggak. Kalau untuk sekarang masih gue tahan dulu. Awalnya gue tahan dulu, misalkan mereka masuk, dari situ baru tuh kok gue mau lepas apa enggak. Tapi tetap pada diri kita sendiri, kita mau welcome mereka masuk atau tidak. Itu kan hak prioritas kita. Karena penuh gitu. Setiap seorang mediator, kalau dia nggak punya guru dan nggak punya amalan, gue yakinin di sini 100% itu mediator bohongan. Ya iyalah, karena kan itu kan apa ya, kalau kita ngomong tuh harus ada ininya kan, pembelajarannya. Betul, gitu satu kan, ada pembelajarannya, kedua dia tuh pasti dikasih suatu bacaan buat kunciin ke badannya kok. Itu. Kalau enggak ya terus-terusan itu nanti masuk ini keluar. Betul. Ini masuk ini keluar ini karena sampai jin ini tuh sifatnya tuh seneng tuh nyelakain manusia. Yang gue dapat ya kok ya, seneng nyelakain manusia. Karena waktu gue belum bisa ngontrol sendiri kok, itu yang namanya gue jatuh dari bangunan, yang gue jatuh dari tempat dari pohonan, itu gue sering ngerasain kok. Tapi lu masih hidup ya? Alhamdulillah juga. Itu gue sering kok kayak gitu-gitu. Bahkan dulu di masjid kok, waktu dulu di masjid nih, gue kemasukan kok. Kemasukan.
Jadi dia kan di lantai 2 nih kok. Ah. Lantai 2. Nah, gue main loncat-loncatan kok. Loncat-loncatan sama anak-anak nih. Paling ya loncat-loncatan dari anak tangga ketiga, anak keempat. Dan tiba-tiba tuh gue ada ngeliat satu sosok tuh dari tangga itu kok ada sosok. Dari situ tuh langsung kayak nyamperin gue, blok. Dari situ langsung hilang. Ngeblank Itu dalam masjid tuh kok. Gue aneh. Blank. Dan kata teman-teman gue nih, gue naik ke anak tangga paling atas kok. Gue loncat. Wih. Itu gue nggak bisa jalan seminggu kok kaki. Tapi nggak patah. Wallahi demi Allah itu gue. Patah nggak waktu itu? Enggak ya. Cuman nggak bisa jalan doang. Mungkin makanya gue orang tua gue pada ngomong tuh tetangga-tangga, anehnya lu nggak patah. Itu turun juga enggak? Enggak. Cuman kata bapak gue disitulah kenapa ada bantalan dari si jin itu kok. Oh. Jadi kaki gue masih tetap kuat. Iya. Walaupun gue nggak bisa jalan seminggu, cuma bengkak kok, bengkak. Jadi kalau mau jalan gue jatuh. Jadi lemes, sakit. Tapi nggak patah alhamdulillahnya ya. Alhamdulillahnya nggak patah karena katanya di situ pas dia napak kaki itu bantalan si jin dulu baru. Ya karena kan lu diselubungi sama energi dia gitu, energi jin tersebut gitu, makanya lu bisa akhirnya selamat. Makanya banyak kan orang kan kalau misalnya kerasukan itu kan kadang-kadang mereka di semak-semak itu kan banyak duri-duri tuh. Iya betul. Gitu itu mereka selamat-selamat aja tuh. Ya. Pas sudah hidupnya cadar tuh mampus tuh baru sakit-sakitan tuh. Gitu. Makanya mediator itu buat apa konten-konten kreator yang penelusuran gajinya naikin tuh. Kasihan. Ini baru setuju nih. Kasihan gajinya naikin tuh itu. Waduh, itu kalau ke rumah sakit mahal itu. Udahannya, soalnya udahannya gitu. Iya, gitu. Nah, terus terakhir nih, gue mau nanya soal yang sosok mendampingin lu. Gitu kan. Pasti kan ya seperti tadi kita ngobrol kan kalau misalkan kita bisa mediasi, bisa lihat jin segala macam, otomatis ada yang mendampingi kita, yang membantu kita untuk melihat mereka gitu kan. Lu pernah ketemu sama si pendamping lu tersebut? Waktu itu pernah kok awal-awal mimpi itu lewat mimpi kok. Awal-awal lihat tuh lewat mimpi. Caranya gimana waktu itu? Waktu itu gue dikasih amalan. Waktu itu gue sempat tanya, gue pengen dong manggilnya kan waktu itu kan bapak kan Pak Haji pengen apa ngeliat kodam gitu kan, pengen lihat sosok pendamping nih yang selalu istilahnya bukannya kita percaya jin ya kok ya. Maksudnya penyelamat tetap Allah ya, maksudnya yang sering nyelamatin gitu kan, sering nyelamatin ketika gue lagi kesurupan apa segala macem gitu. Lu tidur aja, lu gue kasih amalan, lu tidur gitu kan, nanti lu pasti mimpi. Tapi alhamdulillah langsung mimpi kok. Tapi gue nggak percaya kok. Hari pertama tuh? Hari pertama gue nggak percaya. Oke. Gue mimpi ini gitu. Kalau belum sampai ketiga itu jin biasa. Oh berarti tipu daya itu, mungkin daya. Jin sekitar kali ya. Dan malam keduanya masih enggak, malam ketiganya enggak, malam keempatnya ketemu lagi kok dengan yang sama. Berarti 4 kali sampai 4 malam? Enggak, 4 malam baru 2 kali. Oke. 4 malam baru yang kedua kalinya kok. Oh dia nggak continue ya? Enggak continue. Oh jadi malam pertama mimpi, malam kedua enggak gitu ya? Nah dan di keempat tuh dia datang lagi kok dengan sosok yang sama. Cuman gue waktu itu nggak dikasih lihat mukanya kok. Kalau badannya, wujudnya? Pakai jubah. Jubah apa? Jubah putih. Jubah putih. Jubah putih, cuman mukanya bercahaya. Kayak orang berangkat haji itu, enggak? Iya kayak imamah gitu, pakai imamah. Dia pakai jubah kayak pakai ustadz kiai habaib lah, kayak gitu. Dia pakai gamis. Dan yang habis ke malam keempat, malam kelima, malam 6, ketujuh datang lagi kok. Cuman itu didatengin sama sosok macan. Yang ketiganya berarti? Iya, yang ketiga kali mimpi. Berarti di hari ketujuh? Hari ketujuh. Macannya gede? Macannya gede. Apa ya, sepundak kok. Beliau datang didampingin macan kiri kanan. Segede pundak. Segede sapi ya? Segede sapi. Dan akhirnya gue tanya ke guru gue, udah lu cukup diem. Tapi ada amanat gak? Amanat dia tuh gue suruh sholat malam doang. Suruh rajin tahajud. Sampai sekarang pun nih kok, sampai titik sekarang pun, setiap jam 12 malam beliau suruh pasti ngebangunin gue. Cara bangunnya gimana? Kayak ada apa ya? Entah dia lewat mimpi, entah dia kalau misalkan suka Noel apa. Jadi lewat mimpi itu kadang-kadang tuh kan kita kalau mimpi takut apa tiba-tiba kan langsung bangun. Gue ngeyakinin tuh sosok beliau. Karena waktu dulu sebelum almarhum guru gue meninggal, dia ngomong, pokoknya lu jam 12 malam kalau ketika ada mimpi segala macam, mimpi serem, mimpi apa, itu beliau yang bangunin lu untuk lu sholat malam.
Memang kadang-kadang ya jin ini kan terbagi dua ya, secara garis besar terbagi dua, ada jin muslim sama jin fasik ya. Ya tidak semua jin jahat, walau bagaimanapun kan jin itu juga tetap makhluk Allah ya, benar ya? Betul, Ya nggak? Allah menciptakan jin dulu baru menciptakan kita kan. Jadi ya jangan kebakaran jenggot lah kalau dengar kata-kata jin gitu. Maksudnya kayaknya anti banget sama jin gitu. Enggak semua jin enggak semua jin buruk. Belum tentu juga iman kita lebih baik dari jin. Betul. Ya belum tentu juga tingkat ketakwaan dan keimanan kita itu lebih baik dari jin, belum tentu. Gue pernah tuh kok ketemu kok sama jin Islam kok. Jadi tetangga gue kesurupan kok. Kesurupan. Makanya kenapa gue selalu minder sama jin Islam tuh, gue nggak pernah mau ngajiin mereka kalau ketika lagi kesurupan. Gue pernah, jadi tetangga gue kesurupan kok, udah dikerubungin rame kok. Gue dateng, jadi teman gue nih ngajiin kok, baca ayat kursi depan dia, lu salah lu, lepat lu salah, tajud lu salah, digituin kok begini. Gila, gue bilang izin, gue bilang. Makanya dari situlah gue nggak jarang mau ketika orang masuk jin Islam, gue jarang mau ngaji depan mereka. Malu lo. Untungnya lo nggak masuk direkam ya. Sampai itu aja lu salah, lu ngaji yang bener, lu mau ngajiin gua. Kok gitu kok? Asli gue bilang, gila gue bilang izin. Tapi memang benar ya. Jadi dulu waktu saya masih non muslim, kayak saya sempat belajar juga kan, sempat belajar waktu saya masih non muslim, masih SMA gitu. Kan saya baca-baca ayat-ayat gitu kan, baca asma gitu-gitu kan. Kan itu kan kalau saya non muslim kan saya nggak tahu ternyata ada panjang pendek gitu kan. Kita misalkan alamin, minnya harus panjang. Kalau kita baca amin dengan amin itu kan beda gitu kan. Dolin sama dolin kan beda gitu kan. Nah, tapi di batin itu ada ini bacanya panjangan. Kayak ada yang ngarahin gitu. Pada waktu aneh ngikutin, jadinya jadi berirama, jadi enak gitu, ngalir. Tapi giliran gue nggak ngikutin, jadi kayak agak terbata-bata gitu, kayak agak susah gitu kalimatnya. Karena kan bahasa Arab, apalagi kita orang Indonesia, bahasa Arab tuh awal-awal tuh gue susah gitu untuk adaptasinya gitu. Tapi ya itulah namanya jin itu lebih jago loh dari kita, jadi hati-hati loh. Dia baca Qurannya lebih jago, lebih apa loh. Lu melin kok bener. Lu salah lu gue gitu. Tajwid lu salah gitu. Oh gila gue bilang. Karena mereka kan lebih lama ya umurnya daripada kita. Betul. Jadi otomatis mereka ngajinya lebih lama, terus juga pengalaman lebih banyak gitu. Jadi wajar aja sih mereka lebih pintar daripada kita. Betul. Gitu ya. Dan jin itu memang rata-rata gede-gede ya. Sepengalaman nanti kan juga gitu ya. Pas di mimpi gede-gede ya. Gede-gede. Dan bahkan gue pernah mimpi itu ngelihat langsung kok sosok macan yang bener-bener bisa disebut rajanya macan lah. Dia itu palanya segede gunung. Di mana itu waktu itu? Itu waktu itu di Gunung Salak, di situs Batu Kujang. Oh. Itu gue bener-bener ngelihat sosok macan tuh di situ. Gue waktu itu emang penasaran sama satu, ya bisa disebut satu cerita loh kayak satu cerita tentang macan lodaya kok. Karena waktu setiap gue ruqyah tuh orang selalu nyebutin gue nih macan lodaya, gue macan lodaya gitu. Gue tuh penasaran sih macan lodaya seperti apa. Gue tirakat kesana kemari. Beberapa tahapan gue laluin gue. Sampai gue harus ke makam ziarah ini dulu. Akhirnya gue ke gunung dulu, Gunung Salak gitu gue diarahin ke makam Mbah Dalem. Mbah Dalem yang mana? Mbah Dalem banyak. Batu Tulis. Gue diarahin ke situ ke Mbah Dalem Batu Tulis, gue diarahin ke situsnya Batu Tulis tuh yang ada tapak kaki Prabu Siliwangi. Oke. Ke situ. Dari situ gue diarahinnya ke laut dulu kok, ke pantai selatan. Dari Prabuan. Iya. Ya, Sukabumi. Saking gue pengen ngelihat macan lodaya nih kok. Akhirnya gue dibantalin lagi ke Gunung Salak kok. Gue suruh tirakat ke Gunung Salak, dibantalin lagi ke laut lagi. Dari laut lagi, akhirnya ke Kebun Raya Bogor kok. Dari Kebun Raya Bogor, gue dibantalin lagi disuruhnya ke Gunung Salak di situs Batu Kujang. Dari situ baru gue disuruh sama kuncennya, Kang, di situ ada goa kok, goa gaib, pintu gaib lah bisa disebut pintu gaib. Gue disuruh tirakat di situ karena yang gue dapat di situ kata kuncennya di situ sama orang-orang spiritual di situ, pintu gaib gerbang pertama Gunung Salak itu di situ. Akhirnya gue disuruh di situ, gue disuruh tirakat di situ. Pas gue melek di situ tuh gue ngeliat ada sosok macan. Itu pertama datang gebluk dan angin kenceng muter. Segede apa tuh macannya tuh waktu itu yang kita lihat? Ini gunung ya kok, ini gunung lah, ini gunung.
beliau begitu datang, palanya dulu nutupin gunung. Oh, Palanya segede gunung segede kok. gunung berarti. Palanya segede gunung. Dan di situ gue teriak cukup udah. Gue nggak mau ngelihat pool. Karena gue pas ngeliat palanya aja gue udah merindingnya tuh udah nggak karuan gua. Wujud macannya kayak apa waktu itu? Macan gimana? Kayak waktu itu macannya warna putih. Heeh. Jadi macan putih yang di sini itu gue ngeliat ada belang-belangnya. Macan putih belang-belangnya. Oh. Itu tuh suara begitu beliau datang kok beliau waktu datang ini angin dulu kok kencang muter. Muter dan kedua tuh bunyi blek 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 blek. Baru palanya nongol. Itu segede gunung gua. Palanya doang segede gunung. Makanya gua bilang di sini gua bisa bilang orang yang kesurupan macan lodaya itu gua bilang real 100% bohong. Karena Kekuatannya gila dan bener. ukurannya gede banget itu. Gede banget kok asli. Karena itu satu ukurannya gede dan kedua kekuatannya gila bener-bener gila. Karena waktu itu gue sempat bilang ke kuncinya gue pengen dong nguasain gitu kan. Itu nggak ada yang bisa kok. Terkecuali bener-bener keturunannya bener-bener. Karena kan setiap orang kan tulangnya berbeda-beda. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang makannya McD ya. KFC mau nopang macan lodaya mah aduh sampai dajal turun juga nggak bisa maksudnya udah beda level gitu loh. Iya, maksudnya betul, itu maksud aneh tuh bukan aneh ngeremehin anak zaman sekarang bukan tapi karena kehidupan kita sekarang seperti ini makannya burger lah McD nggak Apalagi bisa zaman sekarang levelnya itu apalagi kayak gitu. orang disuruh kayak puasa mati geni boro-boro kan Iya. kata. Kalau emang bener-bener nggak niat banget sih kayaknya. Puasa Ramadan aja banyak bolong ya. Betul. Boro-boro mati geni yang nggak keluar kamar segala macem ya kan, nggak makan berhari-hari. Iya. Oke, jadi gede. Jadi kalau dipikir-pikir kalau cerita yang pernah Anda baca di salah satu kitab Wiqayatul Insal wal Jinni itu benar berarti katanya zaman dulu sebelum manusia ada itu tuh zaman-zaman raksasa ternyata. Ketika Banu Jan itu sebelum kita itu. Makanya Nabi Adam tuh kan gede ukurannya. Jadi Iya, betul. ada dari pengalamannya Mas Hardi ini ada benang merah dengan yang pernah gue baca gitu loh maksudnya gitu. Jadi berarti benar ternyata bangsa jin dulu sebelum kan khalifah di muka bumi kan sebelum kita kan bangsa jin kan. Iya. Berarti mereka benar gede-gede berarti dulu itu memang raksasa kayak zaman-zaman dinosaurus itu memang benar berarti. Itu asli bener gede banget lah pokoknya. Tahu lah kalau Gunung Salak tuh segede apa ya kan dari sini aja maksudnya masih kelihatan kan. Dia itu nutupin kok palanya itu nutupin gunung. Lu gak kencing celana waktu itu? Itu gue nggak bisa bukan kencing itu asli bener-bener dibilang sakit perut segala macam udah campur aduk gue. Beliau tuh mau kalau dalam gerak-gerik itu dalam gerak-gerik dia kan dia gerak kok. Dalam gerak-gerik itu kayaknya mau nongolin 100% kayak. Cuman gue di situ teriak gue nggak mau. Udah cukup, gue cuma ngeliat lu doang, gue udah cukup. Nah terus tuh akhirnya bisa lepas dari pandangan dia gimana caranya waktu itu? Karena waktu itu gue teriak. Dan satu teriak, dan yang kedua tuh pas gue tirakat itu emang gue didampingin sama kuncen. Oh, jadi langsung kuncinya langsung nangkep lu nutup mata gitu langsung kayak gitu ya? Kan sebelum awal gue ngeliat si macan ini, gue masuk ke gerbang gaibnya dulu kok dari situ. Makanya gue nggak mau dilepas sama kuncinya, gue nggak mau. Kalau nggak ketemu kita hari ini ya. Betul. Lo langsung teriak gitu ya. ayam. Langsung tremor gitu. Gitu Kak. Memang ya beda-beda lah orang. Kalau gue pertama lihat jin itu gue kayak stroke. Jadi nggak bisa gerak. Kayak apa mungkin kayak semacam stroke lah, kayak stroke ringan gitu. Jadi nggak bisa gerak semua itu. Apa-apa tuh tegang semua karena mungkin shock jadi tegang gitu. Mungkin ya kita medisnya mungkin ke situ kali ya. Karena kita shock jadi tegang jadi kita kayak semacam mirip stroke gitu. Stroke gitu. Kayak stroke ringan gitu. Untung gua masih bisa, kalau nggak lewat gua kalau nggak. Ya makanya mikir-mikir lah teman-teman kalau memang misalkan mau buka mata batin ngeliat jin itu memang mentalnya harus dilatih dulu. Makanya banyak kok yang nge-DM gue kok pengen buka mata batin. Gue pengen bantu lu ngebuka mata batin dengan satu syarat. Harus bikin perjanjian hitam di atas putih. Lu punya penyakit jantung apa enggak? Dan ketika lu jadi stres atau gila, gue nggak mau tanggung jawab. Intinya harus ada hitam di atas putih karena nggak semua orang tuh bakalan sanggup ngeliat kayak gitu. Benar-benar. Gue yakin banget. Soalnya ketika awal waktu gue ngeliat aja, ini tuh ngebegridik gitu parah, bener-bener parah.
Bahkan kadang-kadang banyak juga kok spiritualis yang memang masih takut dengan beberapa sosok ya. Betul, betul. Yang ngelebihin di luar ekspektasi dia. Betul, Banyak gitu. Gue juga banyak temuin yang begitu. Dan gue juga pun sebenarnya ada beberapa level jin yang gue takut untuk melihat mereka gitu loh. Karena emang bukan levelan gue gitu. Ya, gitulah teman-temannya, serem-serem sedap ya. Oke, thank you buat kehadirannya. Siap, Mas Hadi, seru Siap. banget ceritanya. Nanti kita lain kali kita undang atau mungkin nanti gua bisa diundang ke itu kabar misteri. Siap. Oke, sampai di sini dulu, kita ketemu lagi video selanjutnya. See you, bye bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.